Puji nama Tuhan, selamat sore. Shalom semuanya, baik yang ada di studio RTM maupun yang ada di tempat masing-masing yang mengikuti seminar secara online pada sore hari ini. Kita percaya ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Allah telah menyentuh dan menjamah hati kita semuanya. Sehingga ada lawatan Allah, ada sukacita Allah, ada kelegaan yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Oke Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan kembali membahas tentang karunia Roh Kudus. Ini bagian yang kedua. Kalau 2 minggu yang lalu telah dibahas ya tentang karunia Roh Kudus secara umum, ya secara umum. Jadi karunia Roh Kudus ini akan kita bahas 3 kali pertemuan. Nanti hari ini kita akan membahas tentang macam-macam karunianya, tapi tidak keseluruhannya, hanya sebagian dan akan dilanjutkan pada kesempatan berikut, seminar berikutnya. Oke, Bapak Saudara, kita akan buka firman Tuhan bersama-sama. Ya, di dalam 1 Petrus Pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Mari baca sama-sama ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Sekali lagi ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Bapak-Ibu Saudara, karunia ini diberikan oleh Allah kepada kita semuanya untuk sebuah tugas ministry atau sebuah tugas pelayanan. Jadi orang-orang yang menghendaki atau menginginkan tentang 9 karunia, harusnya mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri dan mulai berfokus untuk melayani, ya. Karena ini diberikan oleh Roh Kudus untuk kepentingan bersama dalam bentuk proyek pelayanan. Saudara, pekerjaan Allah atau lawatan Allah itu saya umpamakan seperti gini ya. Seperti contoh ini ya, saat aliran listrik mulai dihidupkan dan mulai mengalir melalui kabel-kabel, maka kita dapat menghidupkan atau mengaktifkan peralatan yang menggunakan listrik sebagai sumber daya. Nah, coba ya, ada beberapa perabot yang menggunakan tenaga listrik, ya, sehingga mereka peralatan-peralatan tersebut bisa bergerak, bisa menyala, aktif dan sebagainya. Karena alat tersebut mendapatkan daya atau aliran strom, ya. Nah, ketika kabelnya ini enggak dicolokkan ke pusat atau stop kontak listrik sebagai sumber daripada daya tersebut, itu peralatan enggak bisa menyala. Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudara, karunia-karunia ini bisa kita peroleh ketika kita punya persekutuan dengan Tuhan, terkonek dengan Allah. Tanpa kita terkonek dengan Allah dan punya satu hati seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, saya percaya ya, ketika Roh Kudus ini mulai dicurahkan di tengah-tengah kita semuanya, saya percaya Allah sedang ingin melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu yang berdampak bagi lingkungan kita semuanya. Sehingga ketika Roh Kudus itu dicurahkan ke dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang mulai diaktifkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Apa yang diaktifkan di dalam kehidupan kita ini? Saya percaya ya, ketika orang-orang ini mulai punya hati untuk mulai melayani, Tuhan punya kewajiban untuk melengkapi setiap orang-orang tersebut dengan berbagai macam karunia-karunia Allah tersebut.
Nah, saudara, karunia Allah itu adalah kemampuan khusus yang diberikan kepada orang-orang percaya oleh Roh Kudus. Tujuannya adalah untuk memuliakan Kristus dan membangun gerejanya. Jadi karunia ini enggak boleh dimonopoli untuk dirinya sendiri. Tapi harus dilakukan, ya, diterima untuk tujuan pembangunan tubuh Kristus dalam bentuk pelayanan kepada gereja Tuhan sehingga nama Tuhan akan dimuliakan. Karunia ini adalah sebuah pemberian atau sebuah hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini bukan hasil, ya, dari kerja keras kita atau upaya melalui pelatihan ataupun sesuatu yang bisa kita dapatkan karena kita mempelajari dari buku-buku. Ada orang yang mengerti tentang teorinya. Oh, tentang hikmat, tentang mahrifat, tentang iman, tentang kesembuhan, tentang bahasa roh. Kalau ditanya, kamu udah berbahasa roh belum? Belum. Tapi dia bisa menjelaskan, saudara. Kenapa, saudara? Jadi ketika dia membaca, ketika dia mempelajari, ada artikelnya, lalu menangkap, mengerti dengan pikirannya, tapi tak pernah mengalami di dalam kehidupannya. Ternyata karunia-karunia ini enggak bisa kita terima hanya karena kita belajar. Karunia ini bisa kita peroleh kalau kita melekat seperti kabel tadi itu harus dicolokkan. Semakin kita intim, semakin kita sehati, semakin kita sepakat dengan Tuhan, punya hati dan pikirannya Tuhan dalam kehidupan kita, Allah akan mempercayakan berbagai macam karunia di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menangkap ketika mau memasuki tahun 2023 ya. Makanya bulan Desember itu tema yang kita bawa adalah The Great Harvest ya. Jadi tuaian besar. Kenapa? Karena saya menangkap bahwa Allah sedang mau melakukan satu pergerakan besar atau kebangunan rohani besar-besaran di tengah kita. Tuaian besar ada di tengah-tengah kita semuanya. Sehingga Tuhan sedang mempersiapkan beberapa orang. Jadi Tuhan itu mulai menyeleksi orang-orang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, yang gak punya hati untuk orang lain atau pekerjaan Tuhan, mulai tereliminasi, mulai nyingkir sendiri ya. Nah, tapi Tuhan mulai mengirimkan orang-orang yang punya hati untuk memenangkan jiwa. Orang-orang yang mau bertumbuh, orang-orang yang mau mengerti tentang hatinya Tuhan. Dan mereka mulai sepakat dan menangkap bersama dengan kami bahwa ini adalah waktu revival itu terjadi. Kebangunan itu terjadi. Ya. Dan orang-orang yang siap untuk bergerak di dalam revival ini, mereka akan dilengkapi dengan berbagai macam karunia. Saya mulai membayangkan begini, saudara. Nanti akan ada muncul orang-orang yang menerima karunia hikmat atau karunia mahrifat, lalu berjumpa dengan beberapa orang gitu ya. Mereka ngobrol dengan beberapa orang tersebut. Lalu orang yang diajak ngobrol itu ternyata mereka punya masalah yang sangat pelik. Lalu dengan Anda ngobrol dengan dia, tahu mereka mendapatkan way out-nya. Ada solusi yang Anda berikan kepada mereka. Bukan karena Anda jago untuk menyelesaikan masalah orang. Tapi karena Tuhan mengaruniakan karunia hikmat kepada kita semuanya. Sehingga roh hikmat itu mampu untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di sekitar kita. Yaitu orang-orang yang dibawa oleh Tuhan untuk ketemu dengan kita. Ada beberapa orang mungkin nanti ya, punya karunia mujizat atau karunia penyembuhan. Ketemu dengan orang yang sakit gitu ya, tumpang tangan gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi sembuh ya. Wah, Pak Coa tumpang tangan.
jadi sembuh, sembuh, betul. Betul nggak? Nah, Pak Indra, betul nggak? Mulai tumpang tangan, betul. Jadi sembuh, orang sembuh. Nah, karunia-karunia mulai diberikan. Nah ini saudara, ini yang saya mulai bayangkan akan terjadi di revival total ministry ini. Orang-orang yang dilengkapi dengan karunia-karunia tapi nggak hidup untuk dirinya sendiri. Mulai disalurkan kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara ingat ya, ada satu kegerakan di UC, ya. Ketika sebelum puncak dari pencurahan Roh Kudus itu, ternyata dari beberapa orang yang mengalami lawatan Allah di UC itu, mereka telah menerima karunia iman tanpa didoakan, tanpa ada yang menumpangkan tangan. Tuhan membangkitkan karunia iman kepada orang-orang pada waktu itu sampai ke level yang sangat tinggi. Dan mereka mendapatkan mujizat melihat perkara-perkara yang luar biasa itu terjadi di dalam kelompok mereka. Ya. Nah, saudara, ini bisa akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita menangkap dan mengerti tentang apa yang Tuhan sedang mau kerjakan di tengah-tengah kita semuanya. Sekarang muncul pertanyaan begini. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak mengalami hidup dalam berkemenangan? Mereka dililit utang terus. Sehingga telepon Pak Gideon, gimana nih utang saya? Gitu ya. Mereka ditimpa banyak berbagai macam persoalan. Persoalan penyakit, persoalan rumah tangga, ini dan itu. Kayaknya mereka itu terus dililit dengan masalah. Mereka tidak hidup di dalam kemenangan. Kenapa orang Kristen tidak mengalami hidup dalam berkemenangan ini? Malam hari ini saya mau jelaskan sedikit sebelum saya menjelaskan tentang 3 karunia yang akan saya jelaskan malam hari ini. Ya, nah, Anda lihat di sini dalam gambar ini ya. Ini ada 3 daerah. Ya, putih, hitam, dan putih. Nah, yang putih di atas itu adalah dunia roh. Ya. Lalu putih yang di bawah itu adalah dunia materi atau dunia nyata. Nah, saudara, sekarang kita ini posisinya ya ada di dunia nyata. Sementara Allah itu ada di dunia roh. Nah, sekarang Anda lihat, antara dunia roh di mana Allah tinggal dan dunia nyata di mana Anda tinggal, ini ada garis hitam. Kira-kira garis hitam itu apa ya? Ini adalah daerahnya iblis. Iblis disebut sebagai penguasa udara. Nangkep ya? Ketika kita ada di bawah daerahnya si iblis, kita dengan mudah kapan saja akan diinjak-injak oleh iblis. Karena iblisnya ada di atas kita. Dunia dan segala sistemnya ini ada di dalam kontrolnya iblis, betul? Kalau kita ada di bawah, ada di dalam dunia nyata, yang telah dikontrol dan dikuasai oleh iblis, sehingga iblis bisa mengendalikan dalam kehidupan kita. Dia bisa memainkan apa saja di dalam kehidupan kita. Gak heran, walaupun banyak orang sudah menjadi orang Kristen, tapi selalu hidup dalam kekalahan. Tidak hidup dalam kemenangan. Masalahnya apa? Posisinya. Dia tinggal ada di bawah daerahnya si iblis, ya. Nah, untuk menjelaskan ini, coba perhatikan ilustrasi ini, saudara ya. Saya buat ilustrasinya begini. Nah, jika Anda satu hari berada di hutan dan dikejar oleh harimau, apa yang Anda lakukan kira-kira? Pas lagi di hutan, lalu dikejar harimau, apa yang Anda lakukan kira-kira? Anda mau lawan harimau? Kalah,
harimau lebih kuat, betul? Anda mau lari, harimau lebih cepat larinya, betul? Dari Anda. Ya. Jadi, jika Anda meladeni harimau tersebut di hutan, ya, dalam kurung, yang merupakan alam dari si raja hutan itu, maka Anda tidak dapat menang alias kalah. Ketika posisi kita ada di bawah si iblis, apapun yang Anda lakukan, Anda kalah cepat dengan dia. Karena dia telah memegang kontrol atas dunia dan segala isinya ini. Amin. Nah, saudara, satu kali waktu Anda lagi bingung mencari solusinya dikejar oleh harimau itu, beruntung saat itu jika Anda bertemu dengan sebuah sungai, maka tindakan terbaik adalah terjun ke sungai itu. Lompat dan terjun ke sungai itu. Nah, kenapa? Karena sungai bukan tempatnya harimau. Maka ruang gerak si raja hutan akan terbatas dan Anda bisa melarikan diri dengan berenang dan lebih baik dibandingkan dengan jika Anda berkejar-kejaran dengan harimau di hutan. Amin. Tempat Anda menentukan. Nangkep ya? Ketika Anda di hutan, ketemu harimau, harimau punya peluang untuk mengalahkan Anda. Anda nggak bisa keluar dari persoalan itu. Tapi ketika dia di sungai, yang bukan daerahnya harimau, Anda mungkin jago berenang. Sehingga Anda bisa lolos, betul nggak? Kalau Anda mampu melawan di air, mungkin Anda bisa menang terhadap harimau itu. Karena harimau hanya bisa kuat ketika dia ada di hutan. Amin. Nah, pengertiannya, sebagai makhluk rohani, Anda akan bergerak leluasa di dunia roh. Ini tempat tinggal yang direncanakan Allah bagi anak-anaknya. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diberi tempat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagai anak Allah, tempat duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan di alam nyata ini. Siapa bilang saya manusia? Siapa bilang saya orang dunia? Saya adalah warga negara kerajaan surga. Amin. Jadi mulai punya pengakuan statement seperti itu, membuat Anda akan bergerak lebih leluasa. Ketika kehidupan di alam nyata ini mulai menghimpit, menyerang dalam kehidupan Anda, kalau Anda berpikir Anda adalah orang dunia, Anda merasa sesak. Anda merasa berat menghadapi semuanya itu. Tapi kalau Anda berpikir, aku adalah manusia roh. Aku warga negara kerajaan surga. Dunia mau jungkir balik kayak apapun juga. Aku penuh dengan damai sejahtera di kerajaan surga itu. Amin. Ya. Nah, hidup di dunia roh itu artinya hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi konsekuensinya ketika kita mengakui bahwa kita tidak tinggal di dalam dunia tapi tinggal di alam roh, hidup di dunia roh, artinya Anda harus rela untuk dikuasai oleh Roh Kudus dan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah saudara yang membuat kita bisa hidup dalam berkemenangan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak, saya dari tinggal di alam materi atau dunia nyata itu, bisa lompat pindah di atas daerahnya si iblis itu bagaimana? Caranya cuma satu, melalui baptisan Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus pernah dibahas oleh Pak Agus.
sebulan yang lalu tentang baptisan Roh Kudus. Nah, sebenarnya baptisan Roh Kudus itu memindahkan orang dari alam materi atau alam nyata ke alam roh. Begini penjelasannya. Tadi ya, dunia roh, dunia nyata. Anda ada di bawah nih ceritanya. Ya. Nah, ketika Allah membaptis Roh Kudus manusia, di sini sebenarnya Allah punya satu tujuan untuk memindahkan Anda di atasnya iblis, yaitu pindah di dunia roh. Pindah apa? Pindah kesadaran. Banyak orang habis dibaptis Roh Kudus itu, dia nggak sadar bahwa dia itu makhluk roh. Habis penuh Roh Kudus, melek gitu loh. Dompetku tadi mana ya? Dompet itu, itu enggak ya? Coba tuh, orang tuh habis berbahasa roh, habis mengalami kepenuhan Roh Kudus itu harusnya apa? Sadar gitu langsung ceritanya gini. Tadi aku diajak jalan-jalan sama malaikat, enak banget gitu ya. Peristiwa-peristiwa seperti itu yang harus mendasar di dalam kehidupannya. Dan rasanya pengen terus gitu ya, hidup di alam roh. Udah lupain aja alam materi seperti itu loh. Nah saudara, jadi baptisan Roh Kudus itu membawa Anda naik. Tinggal di alam atau dunia roh tersebut. Nah, ketika kita dibaptis Roh Kudus, sebenarnya kita ini menerima paket. Ya. Nah, paket apa? Paket baptisan Roh Kudus itu ada 9 karunia yang dijanjikan oleh Allah yang boleh kita miliki ketika kita telah dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, 9 itu apa? 1, hikmat, karunia hikmat. Yang kedua, karunia pengetahuan atau karunia mahrifat. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat adalah karunia kesembuhan. Yang kelima, karunia mujizat. Yang keenam, karunia nubuat. 7, karunia membedakan roh. 8, karunia berbahasa roh. Dan yang ke-9 adalah karunia menafsirkan berbahasa roh. Amin. Ya, menafsirkan berbahasa roh. Ini paketnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat ayatnya dulu dari 1 Korintus pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yuk kita baca sama-sama ya. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kebaikan bersama. Kepada yang satu diberikan kata-kata hikmat melalui roh, dan kepada yang lain kata-kata pengetahuan oleh roh yang sama. Kepada yang lain diberikan iman oleh roh yang sama. Kepada yang lain karunia-karunia penyembuhan oleh roh yang satu itu. Kepada yang lain diberikan pekerjaan-pekerjaan mujizat. Kepada yang lain nubuatan. Kepada yang lain diberikan kemampuan untuk membedakan roh-roh. Kepada yang lain berbagai macam-macam bahasa lidah. Dan yang lain mengartikan bahasa-bahasa lidah itu. Ya. Nah, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan, perhatikan ya, yang sama yang membagi kepada masing-masing orang seperti yang ia kehendaki. Jadi ada paket yang diberikan, yang disediakan untuk orang-orang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara, memang bahasa roh itu adalah tanda. Tanda daripada orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Tadi saya katakan orang dibaptis Roh Kudus itu kan dipindahkan daerah. Dari daerah alam nyata, dia pindah ke dalam daerah alam roh. Sama seperti kita ya,
Dari Indonesia Anda pindah ke Amerika. Ketika Anda pindah ke Amerika, Anda bersosialisasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang di Amerika. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris, betul? Ya. Nah, Anda nggak bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik dan lancar kalau masih pakai bahasa Indonesia. Kenapa orang yang dibaptis Roh Kudus dipindahkan kesadaran daerahnya itu, dia mulai berbahasa roh. Karena sekarang dia tinggal di daerah roh. Ya. Makanya bahasa roh itu disebut tandanya orang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Dari 9 karunia Roh Kudus itu, ya di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Ya. Pertama, hikmat, mahrifat, dan membedakan roh. Ini adalah karunia yang sifatnya pewahyuan atau revelation. Nah, 3 ini yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, nanti kotak kedua ini, 2 dan 3 itu, sisanya bagian pembicara selanjutnya. Jadi bagian saya itu cuma 3 ya. Nah, yang 2, iman, kesembuhan, mujizat. Itu karunia yang beroperasi melalui tindakan. Ya. Lalu yang terakhir, itu nubuat, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Oke, Bapak-Ibu Saudara, malam hari ini saya mau bahas 3. Hikmat, mahrifat, dan membedakan roh. Yang pertama, tentang karunia hikmat. Apa itu karunia hikmat? Karunia hikmat adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia, baik yang ada di dalam hidup seseorang secara pribadi, maupun dalam hubungannya dengan orang lain, atau dengan makhluk lain, atau dengan alam lingkungannya. Ya. Jadi karunia hikmat diberikan oleh Allah ya kepada orang-orang yang mulai terlibat di dalam pelayanan untuk apa? Diberi kapasitas atau kemampuan untuk bisa memecahkan masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kita lihat ya, contohnya ya. Tapi sebelum contoh ini, ingat karunia hikmat ini beda dengan hikmatnya manusia atau hikmatnya dunia. Jadi saya bagi 2. Ada hikmat Allah yang disebut karunia hikmat tadi, dan hikmat dunia atau hikmatnya manusia. Hikmatnya Allah itu bukan karena manusia itu berpikir atau menganalisa sesuatu lalu mengerti, bukan. Ya. Karunia hikmat Allah ini diberikan oleh Allah walaupun Anda sebenarnya enggak mampu untuk mengetahui, untuk melakukan seperti itu. Tapi hikmat dunia itu beda. Ya. Nah, jadi hikmat Allah itu murni pemberian Allah. Saudara, Yakobus 3 ayat yang ke-17, tetapi hikmat yang dari atas, ya itu yang disebut hikmatnya Allah, adalah pertama-tama murni. Apa artinya murni? Pure, murni. Ini adalah pikirannya Allah. Ini adalah idenya Allah. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, itu hikmat yang dari atas. Paulus ketika melayani di dunia, Paulus itu sering ditanya atau ketemu dengan beberapa orang lalu berdiskusi, atau mungkin dia sedang berdebat dengan ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya. Satu kali Paulus itu disidang. Ketika Paulus itu disidang, Paulus itu bilang, ya,
Semua yang aku katakan ini bukan karena aku berpikir seperti itu. Ini semuanya tahu-tahu saya ngerti, dan itulah yang disebut hikmatnya Allah. Ya, sehingga Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai 9, ayat ini agak panjang, tapi ini yang membuktikan bahwa Paulus itu ketika melayani di zamannya, dia tidak menggunakan kekuatan atau hikmat manusia, tapi hikmatnya Allah. Bukan berarti Paulus itu orang bodoh, bukan. Paulus itu orang pinter, ya. Dia ahli Taurat, dia muridnya Gamaliel. Kalau sekarang ya mungkin dia termasuk doktor juga lah, ya. Punya gelar seperti itu. Tapi walaupun dia bisa mikir, dia orang pinter, tapi ternyata ketika dia melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan, semua yang dikerjakan bukan menurut analisa atau buah pikirannya, bukan. Dia sangat bergantung kepada Allah, ya. Coba Anda lihat, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Hikmat di sini hikmatnya Paulus, ya. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi orang yang mendapat karunia hikmat, sebenarnya dia punya kekuatan atau kemampuan dari Allah untuk apa? Untuk mengerti banyak hal. Ya. Terus ayat yang ke-6, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8, tidak ada lagi penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Luar biasa ya. Jadi Paulus ini melakukan banyak hal. Kalau Anda lihat cara bereaksinya Paulus itu kan kadang-kadang sangat-sangat ekstrim gitu ya. Paulus itu lebih bertindak atau mengalami kemajuan yang pesat, lebih daripada murid-murid yang lainnya. Kenapa Paulus bisa menerobos seperti itu? Karena Paulus itu menggunakan kekuatan Allah. Kemampuan Allah itu loh. Dan Paulus itu kan menghadapi banyak orang-orang pintar ya. Pernah ketemu dengan Agripa, ya. Dipojokkan seperti itu. Paulus itu ngomongnya enteng saja gitu, tapi itu sekamat bagi mereka itu ya. Jadi kalau melihat keberanian Paulus ngomong seperti itu dari mana? Kenapa Paulus harus ngomong seperti itu? Sampai Agripa itu bilang begini, Paulus, ya. Omonganmu tadi itu hampir saja mengguncangkan imanku. Hampir saja aku percaya kepada Tuhanmu. Ya. Bayangin saudara. Dari mana saudara? Jadi ketemu dengan orang yang sedang menghakimi dia enggak marah. Tapi dia malah bisa menunjukkan jalan yang benar, menawarkan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan di tempat itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi ketika baptisan Roh Kudus mulai kita alami, yang pertama harusnya paket dari Roh Kudus itu kita terima ya. Siap-siap nih, nanti ada ojol. Nah, ya datang gitu ya. Paket. Nah, buka gitu ya. Dari mana? Dari Tuhan. Apa? Hikmat
Ya, hikmat. Amin. Nah, mulai rindukan ini. Saya telah dibaptis dengan Roh Kudus. Harusnya dari 9 karunia itu paling tidak ada 1 atau 2, betul nggak? Kalau Roh Kudus, kalau bahasa Roh itu tandanya orang sudah dibaptis, betul? Tanda daripada orang dibaptis. Saya tidak mau hanya dapat tanda berbahasa Roh tok, tapi saya juga mau mendapatkan yang lainnya. Entah itu iman, entah itu hikmat, entah itu makrifat dan sebagainya, ya. Pokoknya Anda mulai punya kerinduan, aku mau mendapatkan itu. Aku mau nempel dengan Tuhan, aku mau serius dengan Tuhan. Nah, ketika karunia hikmat itu diberikan, lalu karunia hikmat itu bisa untuk memecahkan masalah. Sambil contoh di sini, Tuhan Yesus nih, ya. Jangan berpikir gini, dia kan Tuhan. Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, bisa mengusir setan, bukan karena Tuhan. Catat baik-baik dulu. Ketika dia di muka bumi, dia mengosongkan kealahannya dan mengambil rupa sebagai manusia 100%. Amin. Nah, si manusia Yesus ini kok bisa menyembuhkan orang sakit? Kok bisa menyelesaikan masalah dengan mudah? Dia sekolah di mana sih? Dia bukan anaknya orang kaya loh. Ketika dididik sama Yosef dan Maria, dia lulus universitas apa coba? Hah? Ada? Dia nggak punya gelar ahli Taurat, nggak ada. Gelarnya apa ketika dia dewasa? Anak si tukang kayu. Lu nggak tahu? Anak si tukang kayu. Tapi si anak tukang kayu itu Anda lihat, hikmatnya luar biasa. Kenapa Yesus begitu berhikmat? Karena Yesus pernah dibaptis oleh Roh Kudus. Ketika dia habis dibaptis sama Yohanes, keluar dari air, turunlah Roh Kudus seperti rupa burung merpati. Nah, Roh Kudus turun, membaptis Yesus. Nanti Anda baca di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal 10 ayat 37-38. Yesus orang Nazaret itu yang diurapi oleh Roh Kudus berjalan keliling sambil menyembuhkan orang sakit. Ada penjelasan dia diurapi oleh Roh Kudus untuk melakukan mujizat-mujizat. Bukan karena Tuhan. Betul? Nah, apa bedanya Anda dengan Yesus? Sekarang kita sama. Yesus pernah dibaptis Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara juga pernah dibaptis Roh Kudus. Amin. Haknya sama untuk bisa menerima dan memiliki karunia hikmat tersebut. Ya. Nah, sambil satu contoh saja. Yohanes 8 ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi satu hari, Tuhan Yesus ini mau dijebak nih. Jadi kayak judul filmnya Dono Kasino Endro, maju kena, mundur kena. Itu enggak ya? Jadi mau dijebak. Ada perempuan yang ketangkap kering, ketangkap basah, ya. Nah, lalu Yesus dipanggil. Menurut kamu, orang seperti ini mesti diapain? Kalau menurut hukum Taurat, orang seperti ini karena sudah ada buktinya, dia harus dilempar batu sampai mati. Sekarang menurutmu apa?
Kamu kan kemana-mana berkoar-koar tentang kasih itu, kasih menyelamatkan, kasih mengampuni. Ayo, ayo, gitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus dipojokkan seperti itu, Tuhan Yesus nggak langsung jawab. Tuhan Yesus duduk ya, seperti gambar ini tadi, ya. Dia nunduk tuh, duduk gitu, sambil tangannya menulis di tangan, ya. Nulis apa juga nggak tahu di sini nih, ya. Karena dipaksa terus, ayo dong, cepet jawab. Lalu Yesus bangkit, ya, lalu berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Alhasil, saudara, sampai akhirnya Yesus bangkit melihat sudah nggak ada orang-orang yang tadi. Tinggal perempuan itu dengan dia sendiri. Lalu Yesus menghampiri perempuan itu. Adakah yang melempari kamu dengan batu? Tidak ada. Lalu Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Hikmatnya luar biasa ya. Dia aman, bisa menyelamatkan orang, udah gak ya? Tapi nggak harus berbantah-bantah dengan orang yang menuntut itu tadi itu. Skakmat dengan kalimat itu. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Coba kalau Anda yang jadi Tuhan Yesus di situ, kira-kira apa? Jawaban Anda apa? Ketika Anda harus dipojokkan seperti itu, ya, untuk menjawab pertanyaan itu, padahal ini gimana ya? Nah, beberapa kali saudara, dalam pelayanan kadang-kadang saya juga menghadapi satu kondisi sepertinya jalan buntu gitu ya. Nah, disitulah saya mulai bergantung kepada Tuhan. Lalu saya katakan, Tuhan, iki piye? Ini gimana? Ketika saya merasa tidak mampu, lalu saya berharap kepada Tuhan, tentu ada pencerahan. Ya. Nah, lalu saya mulai ikutin apa yang muncul di pikiran saya, bukan karena saya mikir, karena saya udah nggak bisa mikir lagi. Yang diberikan oleh Tuhan. Ternyata hasilnya luar biasa. Berapa kali saya dipanggil oleh orang-orang ya yang punya kedudukan, salah satu direktur perusahaan besar. Ketika selesai persekutuan doa di kantor itu, pemimpinnya bilang, bos pengen ketemu Bapak. Oh iya, akhirnya ketemu. Lalu saya pikir pertanyaan apa ya, masalah keluarga atau apa segala macam. Yang ditanyain adalah masalah perusahaan. Jadi saya nggak ngerti, itu bukan bidang saya. Ya, lalu saya karena tidak mengerti dan harus menjawab apa, saya cuma tanya Tuhan, iki piye? Saya nggak ngerti tentang bidang ini. Ya, lalu Tuhan memberikan satu hikmat untuk saya ngomong tek-tek gitu ya. Ketika saya sampaikan apa yang Tuhan nyatakan itu direktur itu bilang gini, kok aku nggak pernah kepikir seperti itu ya? Lalu saya jawab juga, aku nggak pernah mikir begitu. Loh, kok bisa ngomong? Gitu. Ini bukan pikiranku. Bapak nggak pernah mikir, aku juga nggak pernah mikir. Ini yang mikir Tuhan. Itu namanya hikmatnya Tuhan. Amin. Inilah karunia hikmat itu seperti itu. Jadi rajin-rajinlah kepepet sampai nggak bisa mikir, amin. Siapa di sini yang sering kepepet sampai nggak bisa mikir gitu loh? Siapa di sini? Kepepet itu baik, amin. Halo? Amin, bentar lagi, pepet. Ya, kepepet itu baik supaya aku boleh bergantung kepada Tuhan. Ya, tapi sebenarnya nggak usah harus kepepet.
sebelum Anda kepepet atau dipepet, mending Anda menyerah kepada Tuhan. Ya, aku berserah, harap Yesus juru selamat, aku berserah. Amin. Tuhan, terserah Engkau lah Tuhan. Amin. Ya, nah itu tentang hikmat. Sekarang yang kedua, karunia pengetahuan. Atau sering disebut sebagai karunia mahrifat. Karunia mahrifat adalah kemampuan yang diberikan kepada orang beriman untuk mengetahui keadaan seseorang dan untuk mengerti tentang kebenaran serta kehendak Allah melalui pewahyuan. Sekali lagi ya. Karunia mahrifat adalah kemampuan yang diberikan kepada orang beriman untuk mengetahui keadaan seseorang dan untuk mengerti tentang kebenaran serta kehendak Allah melalui pewahyuan. Ya, orang-orang yang menerima karunia mahrifat ini, nanti kalau ketemu seseorang, dia bisa mengenal orang itu, walaupun belum pernah berjumpa sebelumnya. Sambil contoh, Tuhan Yesus lagi nih, ya. Nah, satu hari Tuhan Yesus ketemu dengan calon muridnya. Dalam Yohanes 1, ayat 47 sampai ayat 48. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael, datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ya, Yesus kok bisa tahu tentang Filipus? Dia enggak dapat bocoran dari murid-muridnya loh, enggak. Ketika Filipus itu Natanael itu dibawa oleh Filipus ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung bilang, ini orang Israel sejati. Gak ada kepalsuan di dalam dirinya. Natanael itu kaget. Kok bisa kamu kenal aku kayak begitu? Ya. Lalu Yesus nambahin, bukan itu saja. Sebelum kamu ke sini tadi, kamu kan duduk di bawah pohon ara. Kok kaget lagi, saudara? Ya, nah, satu kali saudara, ada hamba Tuhan dalam pelayanan KKR. Dia undang satu orang, ya ditunjuk. Tuh, orang yang baju hijau itu. Maju ke depan, sini. Setelah orang itu maju, lalu dia mulai ngomong nih. Kamu sedang punya masalah. Kamu ada penyakit ini. Ya, kamu sedang berobat kepada dokter, dokternya disebut namanya, ya, kamu diberi obat, jenis obatnya disebutkan juga. Bahkan bukan itu saja, dia bisa tahu alamat rumahnya dia. Ya, wah sudah, itu membuat orang terheran-heran. Lalu ada yang menyelidiki, mungkin dia kenal kali ya sama dia. Enggak sama sekali, enggak pernah ketemu. Tapi Tuhan menyatakan dengan luar biasa. Tuhan menunjuk pada seseorang itu. Lalu Tuhan singkapkan semuanya. Hamba Tuhan seperti ini, dia mempunyai karunia mahrifat. Betul? Sampai mengerti seperti itu. Ya. Mengenal pribadi seseorang. Nah, jadi karunia mahrifat itu untuk mengetahui banyak hal, sampai kepada pribadi-pribadi seseorang juga. Contoh lain, muridnya sekarang. Ya, tadi Tuhan Yesus mengetahui tentang murid. Sekarang muridnya tahu tentang Tuhan. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Bagaimana Petrus bisa tahu Yesus anak Allah, Mesias anak Allah yang hidup itu?
Padahal teman-temannya nggak tahu semua. Ketika dia menjawab seperti itu, Yesus bilang, kamu bisa ngomong seperti ini karena kamu dapat pernyataan dari Bapakku. Petrus dapat karunia mahrifat untuk mengenal Allahnya. Amin. Nah, bagaimana karunia mahrifat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ya, ada ya beberapa cara perkataan mahrifat itu bisa dikaruniakan kepada kita semuanya. Dengan cara pertama, bisa dengan cara audible, saudara. Audible itu suara langsung dengan perkataan yang jelas, diterima oleh orang yang menerimanya. Saya ambil contoh dalam perjanjian lama. 1 Samuel 3, ayat 11 sampai 14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelian ataupun dengan korban sajian. Ya, nah saudara, jadi kita lihat di sini, apa yang terjadi kepada Samuel. Samuel itu dengar, mendengar suara Tuhan ya. Lalu beritanya itu adalah tentang sesuatu yang akan terjadi pada orang lain. Dan akhirnya ketemu, ditanya, dia bisa ngomong tentang apa yang terjadi seperti itu. Dari mana Samuel tahu? Karena Tuhan kasih tahu tadi. Caranya dengan Tuhan bicara. Itu benar-benar audible. Ya, ingat ketika Samuel itu mendengar suara Tuhan itu kan pernah sampai 3 kali pergi ke Imam Eli ya. Samuel bangun. Siapa yang ngomong? Ya, tapi yang dengar hanya dia. Walaupun itu sangat keras, seperti bising gitu ya. Sangat keras. Samuel bangun. Ya. Oh, sekarang jam 3 itu kan sahur gitu ya. Lah itu ya. Bangun. Nah, Samuel, bangun. Gitu ya. 3 kali dia pergi ke Imam Eli. Baru dia ngerti, oh Tuhan mau ngomong. Tuhan berbicara dengan audible. Nah, saya nggak ngerti nih. Satu kali bagaimana Tuhan mau menyampaikan mahrifatnya kepada Anda, bisa secara audible seperti Samuel tersebut. Ya, jangan kaget nih. Satu kali nanti ya, Bu Sandra nih dapat. Sandra, siapa yang panggil aku? Ya lah. Tinguk gitu. Cari di mana gitu. Ya, lalu dia cerita gini. Ya. Nah, suara siapa ya? Nah, sekali lihat ya. Yang kedua, Saudara, bisa dengan mimpi, ya. Nah, ini yang suka tidur biasanya. Kalau nggak tidur nggak mimpi ya. Nah, suka tidur ya. Nah, contoh Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus ya, secara manusia. Matius 2:19-20, setelah Herodes mati nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Akhirnya dia dapat sesuatu tentang apa yang ada di jauh di sana, yang terjadi, dan apa yang harus dia lakukan. Nah, Tuhan memberikan mahrifat kepada Yusuf, sehingga Yusuf melakukan sebuah tindakan, yaitu membawa Yesus kembali ke Israel. Amin. Nah, yang terakhir sudah bisa melalui vision atau penglihatan. Contoh Paulus nih, dalam Kisah 9 ayat 10-16. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya.
Ini aku Tuhan, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus, ia sekarang sedang berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuklah ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, nah saudara, bisa melalui vision seperti itu. Jadi Saulus sama Ananias itu sama-sama melihat satu vision. Kayak gambar gitu ya, kayak film gitu ya. Ada yang menumpangkan tangan, ada yang ditumpangi tangan, seperti itu ya. Dan itu merupakan mahrifat bagi Saulus maupun Ananiasnya juga. Nah, kalau kita bicara yang melayani ya Ananias. Ananias itu harus menghadapi orang yang membahayakan. Tapi dia dapat pernyataan dulu dari Tuhan. Mahrifat tentang seseorang yang kelihatannya beringas, yang punya pengalaman buruk dan sebagainya. Dan itu diungkapkan oleh Ananias. Tapi Tuhan meneguhkan. Enggak seperti apa yang kamu lihat, enggak seperti apa yang kamu pikirkan. Aku punya rencana yang sangat indah terhadap orang itu. Melampaui apa yang kamu lihat dan apa yang kamu pikirkan. Itu enggak ya? Itu mahrifatnya. Sehingga pelayanan Ananias dan Saulus itu sangat indah ya. Dan akhirnya menghasilkan Saulus yang luar biasa. Ya. Yang keempat Saudara, ya. Bisa melalui intuisi. Intuisi itu apa? Suara hati nurani. Amin. Bisa melalui suara hati nurani. Nah, coba lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Amin. Nah, Saudara, kalau Anda menerima karunia mahrifat atau karunia pengetahuan, banyak hal yang akan dibukakan oleh Allah sehingga kita bisa mengetahui banyak hal. Ya, baik tentang seseorang, baik tentang keadaan, tentang rencana Tuhan, tentang kebenaran-kebenaran firman. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya sering mendapatkan mahrifat dalam kebenaran firman. Ya, jadi orang mempersiapkan khotbah itu 2 karunia itu kadang-kadang bekerja. Karunia hikmat dan karunia mahrifat. Jadi saya bisa mempersiapkan satu materi sehingga pada waktu saya sampaikan ada orang-orang yang kena, gitu ya, menjawab, Pak itu saya benar gitu ya. Wah, ada ketika saya mempersiapkan itu saya nggak kenal dengan orang itu. Berarti apa? Tuhan kasih dong karunianya, mahrifatnya itu. Walaupun dalam bentuk persiapan ketika saya sampaikan saat itu mahrifat bisa diterima. Amin. Bagian terakhir untuk malam hari ini, karunia membedakan roh. Ya, membedakan roh. Karunia membedakan roh. Karunia membedakan roh adalah kemampuan untuk mendeteksi hadirnya berbagai jenis-jenis roh yang ada di dalam diri seseorang atau di satu tempat.
Ya. Jadi ini butuh pewahyuan. Jadi bagian dari 9 karunia yang dibahas hari ini adalah yang berhubungan dengan revelation atau pewahyuan. Yang pertama hikmat, yang kedua mahrifat, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membedakan roh. Kenapa Tuhan memberikan kepada orang-orang yang siap untuk melayani ini karunia membedakan roh? Ya, karena kita lihat saudara, dalam pelayanan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 8 ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dalam diri seseorang itu kadang-kadang bisa dikuasai oleh bukan satu roh tok, berbagai macam roh. Ya, nah, untuk mendeteksi, untuk mengetahui ini, dibutuhkan karunia membedakan roh. Amin. Dalam materi pelajaran pemuridan, kita sudah membahas ya, ada berbagai macam jenis-jenis roh. Ada roh Allah, ada roh manusia, ada roh iblis, ada roh-roh jahat, betul? Kalau nempel kepada manusia, manusia itu kena unclean spirit namanya, roh-roh jahat. Lalu ada roh-roh orang mati yang masuk ke dalam tubuh, dalam diri orang itu. Sehingga ketika ditengking setan, karena itu roh orang mati nggak akan keluar. Nah, untuk mengerti, mendeteksi bahwa itu bukan setan tapi roh orang mati, dibutuhkan karunia membedakan roh, betul? Nah, ada juga roh binatang. Kemasukan roh harimau, makanya marah terus, cakar sana, cakar sini, ya loh. Nah, kemasukan roh anjing, gonggong terus, gitu. Nah, bisa. Nah, banyak hal. Bisa roh Allah, bisa roh manusia, bisa roh iblis, bisa roh jahat, bisa roh orang mati, bisa roh binatang. Amin. Jadi ketika Anda menghadapi manifestasi orang yang Anda layani, Anda membutuhkan ini loh, karunia membedakan roh. Ini roh apa ya? Saya ingat tahun 88, 89, 90 itu ya. Kami itu kumpul di Surabaya dengan beberapa hamba Tuhan, kadang-kadang 300, 400 hamba Tuhan itu ngumpul di Kartini 51. Ya, itu kelompoknya ada Kohden, ada Kohyer, Yeremia Rem, ya, ada Pak Damaris dan sebagainya. Itu pada ngumpul di situ. Mereka kelompok itu menyebutnya sebagai tubuh Kristus waktu itu. Lalu ada satu orang, ya, namanya Pak Victor, ya, Victor, Ko Victor, ya. Nah, itu dia itu peka sekali dengan karunia-karunia membedakan roh itu ada dalam dia. Nanti kalau ada yang manifest segala macam gitu ya, nanti bilang ini, sampai akhirnya dijulukin, ya, sama teman-temannya itu. Kamu itu kayak bapaknya setan aja, kok kenal sama anaknya. Saking itu dibilang begitu gitu ya, sampai dijulukin begitu ya. Nah, kok bisa mengenal gimana? Ternyata sampai hari ini, ya, dia masih pelayanan, ya, di mana-mana, ya. Jadi Pak Victor itu kakaknya Pak Peter ya, iparnya Pak Nigo dulu, ya. Nah, Victor, ya, lah itu pelayanan di Belanda, gitu, tajam sekali, ya, tajam sekali. Nah, saya waktu melihat seperti itu, orang kok bisa seperti itu, belum ngerti itu, gitu ya. Setelah mulai gabung dengan RTM, mulai berkecimpung dalam dunia roh seperti ini, saya baru mengerti, oh, orang seperti ini sebenarnya bukan spesial. Semua orang sebenarnya bisa mengalami seperti itu. Harusnya, itu hanya contoh saja, itu enggak ya? Nah, terbukti saudara, dalam pelayanan, kadang-kadang Tuhan menunjukkan, enggak semua orang manifestasi kalau dilayani oleh RTM pasti roh orang mati, enggak. Nah, orang RTM kadang-kadang juga begitu.
Enggak semua orang mengalami manifestasi gitu harus dibilang roh orang mati. Betul enggak ya? Bisa roh jahat, bisa roh manusia, bisa roh-roh yang lainnya juga, amin. Nah, kadang-kadang jenis roh itu juga seperti ini ya. Ada roh perkataan, betul enggak ya? Perkataan itu kan roh juga, amin. Terus pikiran itu juga roh. Terus sifat atau karakter itu juga roh juga. Jadi manifestasi dari orang-orang itu sebenarnya macam-macam. Karena diomongin orang terus, gitu. Nah, omongan seseorang terhadap seseorang itu bisa menjadi blessing, bisa menjadi kutuk, betul? Nah, dari omongan itu bisa menghasilkan roh di dalamnya. Jadi kutuk itu sebenarnya apa? Roh perkataan, betul? Nah, kalau itu kasih menjadi blessing. Tapi kalau itu bentuknya intimidasi, kebencian, jadi kutuk atas yang menerimanya. Jadi kita bisa membedakan ya. Nanti ini roh apa yang terjadi dalam diri seseorang itu. Ya. Nah, karunia membedakan roh. Ya. Oke, saudara. Satu ayat untuk menutup seminar hari ini. Contoh daripada rasul-rasul pernah mengalami satu kasus sampai akhirnya dia bisa membedakan roh apa yang ada di dalam diri orang itu. Ya. Ini contohnya sudah enggak asing bagi Anda. Kisah pasal 5 ayat yang ketiga. Baca sama-sama. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ananias dan Safira sudah bikin satu rencana, mereka sepakat, mereka bermusyawarahnya itu mungkin dilakukan di bawah tanah supaya enggak ada yang dengar. Semut pun enggak dengar, ya. Pokoknya rahasia kita berdua. Apa saudara ya? Kita jual tanah, hasilnya kita bawa ke rumah Tuhan setengahnya. Tapi jangan ngomong setengah, bilang ini seluruhnya. Pergilah mereka, membawa persembahan kepada Tuhan. Disambut sama Petrus. Halo, puji Tuhan, apa kabar? Iya bro, ini mau memberikan persembahan hasil penjualan tanah kami seluruhnya. Ketika mendengar itu, Petrus langsung bilang ini, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Bukankah tanah itu sebelum kamu jual milikmu? Setelah dijual pun itu juga milikmu. Kamu mau beri berapapun, itu enggak ada, enggak ada satu ancaman gitu loh, ya. Kalau kamu mau beri setengah, ya setengah. Kenapa engkau katakan ini seluruhnya? Dalih. Petrus bilang, udah. Kami mendustai Roh Kudus, putus nyawamu. Mati. Safira datang, gitu. Belum ngerti kabarnya tadi. Sama. Dua-duanya mati. Mendustai Roh Kudus. Ketemu sama Petrus yang punya karunia membedakan roh. Saya nggak ngerti ya. Satu hari mungkin ya. Pak Indra nih, gitu, ketemu dengan seorang. Ngapain kok? Ada mobil bagus gak nih? Oh ya, cari mobil sama dia. Gitu. Ada mobil bagus gak nih? Wah ada, ini paling bagus. Berapa? Ya murah aja. Ya, setengah M lah. Ya, mobil bagus. Ya boleh dicoba nggak? Coba. Bawa kabur. Sering terjadi begitu ya. Ada hal, gitu, kelihatannya baik, punya maksud tersendiri. Ya.
Tapi kalau punya karunia membedakan roh, kita bisa tahu ini orang nggak bakal beli. Dia mau malah niatnya mau bawa kabur. Loh. Tahu, begitu. Jadi ini bukan hanya berlaku dalam pelayanan. Dalam menghadapi customer sekalipun juga, ini juga bisa terjadi. Kenapa banyak orang kadang-kadang kebobolan, kecolongan, bisa ditipu dan sebagainya. Nggak punya karunia, membedakan roh. Jadi setiap orang yang datang pada Anda tahu, roh apa yang menyertai dia. Loh. Kalau nggak membawa damai sejahtera, jangan bukai pagar. Ya. Tapi kalau membawa damai sejahtera, silakan masuk. Lama-lama di sini, damaimu tinggal di sini, luar biasa untuk kita semuanya, amin. Nah, saudara, hari ini kita bahas 3 ini ya. 2 minggu lagi nanti kita akan bahas kelanjutannya. Yang 6 belum, ya, tentang karunia tindakan dan karunia-karunia bahasa roh, menafsirkan dan sebagainya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Haleluya. Oke, ya kita berdoa sama-sama ya. Bapak terima kasih untuk sore hari ini. Kami mendengar pengajaran ini. Kami mau hidup di dalam berkemenangan. Kami tidak mau tinggal terus di dalam dunia. Kami mau tinggal di tempat yang telah Engkau tetapkan dan sediakan, yaitu di dunia roh. Sehingga kami boleh berpikir, melihat, dan melakukannya atas dasar apa yang Engkau perintahkan kepada kami Tuhan. Pernyataan-pernyataan-Mu Tuhan Yesus, Engkau nyatakan dan kami tangkap. Sehingga kami punya hikmat, bukan hikmat dunia, tapi hikmatnya Allah. Bahkan kami juga punya karunia pengetahuan, sehingga kami boleh mengetahui banyak hal yang terjadi di sekitar kami. Dan yang ketiga, kami bisa membedakan setiap roh yang ada di sekitar kami maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak untuk pengertian-Mu pada malam hari ini. Kami percaya, kami terima dengan iman. Kami percaya Tuhan, walaupun ada 9, baru 3 yang kami bahas. Hari ini, karunia-karunia ini mulai mengalir dan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Setiap anak-anak Allah punya hak untuk menerima 9 karunia itu. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia membedakan roh, karunia nubuat, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia iman, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Terima dalam nama Tuhan Yesus. 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 Terima dan mulai gunakan dalam nama Tuhan Yesus. Terus kau melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang hebat akan engkau lihat terjadi di dalam kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin.